tina aplikasi nawan di aplikasi aku guru biasanya sepi ada WA tuh berarti ente nganggo Google Classroom ente Zoom kali ente nya berarti cuma WA gitu ya. Ai pamit tina sistem masihan materi na guru na kumaha Biasanya sok orang tinggal YouTube terus gitu mungkin dikasihan soal gitu. basihan soal gitu tina gitu hungkul dampak negatif sareng positif na kumaha pembelajaran online teh gitu kanggo si Dede atau kanggo anu gede sami meureun sami belajar online gitu dampak negatif na kumaha tah sareng dampak positifna Negatifnya ya janten hanya di bumi mah janten pembelajaran teh kira gitu terkondisi ku guruna gitu nya sareng eta kumaha pami dina sistem apa peningkatan belajar si Dedena selama pembelajaran kayak menurunkah atau naik gitu tina nilainya tina prestasinya nilainya ya mending nya cuman rada saya ngajarna dulu mudah-mudahan ada karaka ieu meureunnya teu eta teu ragab gitu aya pami ka guru mah kan urang teh aya sieuna gitu nya nya aya ka guru mah kitu teh aya sieuna jadi sok guru teh ke guru mah gitu dina belajarna bosen atau napi sesah gitu tah sesah diwartosa atau napi resah ngerjakeun tugas kumaha buat carana supados tiasa supados rajin deui gitu tah supados semangat deui gitu nggak diwataskan ke ibu biasanya ya, sekitar jantan sok kesade pembelajaran anu dilaksanakan di bumi teh kumaha tah cara ibu ngebangkitkeun motivasi belajar anak ibu supados giat belajar teh kumaha nya kitu we sesah oge nya diolowo kitu kumaha nah atunya dah sesah geuningan. Media pembelajaran kami lebih banyak menggunakan gambar, ya. Kemudian kalau untuk pembelajaran proyektor ya, media proyektor kami belum memiliki. Jadi paling lebih banyak digunakan itu adalah media gambar visual, ya. Yang lebih banyak digunakan mungkin itu. Iya, diterapkan. Iya. Jadi untuk kurikulum darurat itu ya poin-poin penting saja indikator yang kami ambil. Tidak misalkan indikator dalam pembelajaran ada 10 ya dalam satu semester itu misalkan, atau kompetensi dasarnya misalkan ada 10. Nah, yang kami ambil itu hanya 50% dari 10 tersebut. Begitu. Jadi isinya dalam kurikulum darurat memang seperti itu, tidak full pembelajaran. Kalau dulu kan pembelajaran memang harus sampai sampai siang ya, sampai jam 1. Nah, kalau sekarang untuk kurikulum darurat itu kami hanya pembelajaran maksimal 2 jam, dan juga dalam penyampaian materi indikator yang kami sampaikan itu hanya sebagian. Jadi dipilih indikator yang paling penting saja. Ya, sebelumnya pernah. Namun memang banyak kendala terutama dari kendala orang tua ya, banyak yang mengeluh. Kami juga sebagai pihak guru kesulitan untuk menyampaikan materi karena tidak semua siswa itu mempunyai komputer atau handphone yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Tidak semua siswa punya. Bahkan banyak orang tua yang mengeluh meminta bagaimana supaya caranya tidak daring gitu, supaya pembelajaran tetap berjalan. Iya, secara tatap muka. Kami tidak bisa ya, waktu itu kami tidak bisa melanggar peraturan. Iya, takutnya memang nanti
sekolah yang menjadi bawa takutnya nanti sekolah kami yang tercoreng. Nah makanya untuk pas awal itu kalau nggak salah 3 bulan ya kurang lebih satu semester yang semester kedua itu kurang lebih ya 3 bulanan lah pembelajaran dari. Nah kami evaluasi ternyata pembelajaran dari ini kurang efektif ya untuk sekolah kami. Nah makanya kami ganti sistem pembelajaran untuk sekarang dari 1 tahun ke belakang sampai sekarang itu pembelajarannya luring sistemnya. Ya sangat kesulitan sekali ya. Mungkin untuk pendidikan karakter ya. Contoh misalkan anak dalam kesehariannya membantu orang tua nanti dipotokkan, itu juga hanya sebagian orang tua, hanya sebagian anak yang orang tua ini memang memiliki handphone. Kalau anak yang tidak memiliki handphone untuk kegiatan sehari-hari, untuk penilaian karakternya tidak ada. Nah itulah yang tidak menjadi efektifnya. Jadi tidak semua anak dapat tidak terlihat nilai karakternya gitu. Kalau untuk siswa yang memang mengirimkan tugasnya gitu dalam membantu orang tua gitu, itu bisa terlihat untuk nilai karakternya. Berarti dia sudah bisa membantu orang tua, sudah bisa disiplin. Kebetulan di MTS sama MA dan Tawadin ya kita ikuti apa yang sudah dianjurkan sama pemerintah ya, karena kita juga nggak mau kena resiko. Pembelajaran di sini yang kita laksanakan daring sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Tapi kalau selama daring itu ada masa kadang 1 bulan sekali kita melakukan pembelajaran, tapi bukan pembelajaran tatap muka, hanya saja pengumpulan tugas seperti itu. Kalau saya pribadi menggunakan aplikasi yang ada aja, karena kita melihat kondisi dari si anak. Ada jadi intinya mah segala sesuatu pembelajaran tuh kita sesuaikan aja sama kemampuan si anak, sama pemahaman anak. Karena kan ada anak yang kita paham aplikasi A, tapi si anak belum tentu yang paham aplikasinya. Jadi ini mungkin sih kita bikin jangan sampai pembelajaran tuh bikin si anak sulit gitu. Kalau di saya sih bahasa Indonesia, jadi untuk di sini ya yang menonjolnya itu anak kayak bikin puisi kayak gitu, puisi, cerita pendek, ya kreatif, cerita fantasi kayak gitu. Karena kebetulan apalagi yang kelas 8 untuk MTS sama yang MA kelas 12 kelihatan menonjolnya tuh lebih banyaknya kayak bikin cerita pendek, puisi kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran, nah itu untuk anak dulu kita bisa mencontoh lah dari negara-negara luar gitu kan ya, paling enggak yang Asia dulu lah gitu kan, yang tujuannya bisa memajukan pendidikan itu sendiri. Karena yang kita tahu kan yang namanya ada istilah anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa, kan kayak gitu. Itu sih harapan saya ke depannya. Yang jelas kan pemerintah sekarang memberikan program bantuan sosial dan siswa ke para UMKM termasuk dari bantuan provinsi yang memang dikhususkan untuk pelaku ekonomi kreatif, salah satunya ke kafe, kedai kopi. Ya, itu sangat membantu ketika kita sudah ditipu, terus pemerintah memberikan bantuan insentif ya, untuk kedai kopi atau kita ya bisa untuk operasional kayak listrik, air, wifi. Jelas ada, yang jelas cuman strategi saya bukan memberhentikan ya,
merotasi. Jadi pegawai siangan yang tetap itu ada 8 orang dari 3 gitu 8. Nah, pada saat PPKM berjalan, saya giliran untuk kerjanya yang biasanya barista per hari 2 orang,